Saya ajak Anda untuk bergabung dengan narasumber lain masih terkait dengan tema ini. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pak Hermawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi ini yang kita obrolkan malam ini tuh mungkin dialami sama semuanya, Pak Hermawan. Sudah panik, sudah kondisi sangat kritis, masih ditanya mana nih administrasinya, mana KTP-nya, mana ini bukannya ditangani lebih dulu. Ini bagi orang awam. Idealnya kita bicara tentang idealnya apakah semua tenaga medis, dokter, perawat maupun manajemen rumah sakit sudah diberitahu dan seharusnya tahu mengenai standar operating procedure, mendahulukan pelayanan dulu baru kemudian memintai pertanggungjawaban entah itu administrasi, keuangan dan lain-lain. Saya pikir semua tenaga kesehatan, manajemen, fasilitas layanan kesehatan, apakah itu puskesmas dan rumah sakit, semua sudah mengetahui tentang regulasi, standar prosedur operasional, dan lainnya. Saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi itu sudah cukup baik tentang bagaimana seharusnya fasilitas seperti RSUD memang menerapkan prinsip penyelamatan jiwa bagian dari life saving dan itu kewajiban yang sudah diatur dalam regulasi dan levelnya undang-undang tadi sudah disampaikan oleh TV. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam konsep tata kelola rumah sakit itu ada yang paling fundamental bagian dari global standar dan juga oleh perhatian oleh WHO yaitu patient centeredness, yaitu pelayanan kesehatan yang berpusat pada kepentingan pasien. Betul sekali bahwa dalam keadaan emergensi yang namanya administratif, model pembayaran atau pembiayaan, hal-hal yang menyangkut administrasi rujukan itu tidak patut dan dilarang untuk dikedepankan karena sifatnya life saving. Tidak kurang tadi udah undang-undang yang dikutip, bahkan ini kan kaitan juga tadi dijelaskan oleh Pak Kadis bahwa ada pola rujukan, berarti ada regulasi berkaitan dengan sistem rujukan. Kita memiliki peraturan Menteri Kesehatan nomor 1 tahun 2012 tentang sistem rujukan kesehatan perorangan dan sifatnya berjenjang memang. Tadi bahkan khusus untuk penyelamatan nyawa, untuk jaminan keselamatan dan kesehatan ibu anak, itu ada prinsip PONEK dan PONET. Tadi juga udah disebut oleh Pak Kadis, rasanya RSUD Subang itu bagian dari pelayanan obstetrik neonatal emergency komprehensif untuk rumah sakit dan dasar untuk puskesmas. Makanya yang memang yang rujuk itu kan dari puskesmas dan oleh melalui ambulan ya atau alat transportasi yang dimiliki pemerintah juga. Jadi sebenarnya dalam sistem rujukan itu sudah sesuai prosedur karena dari tingkat primer ke sekunder dan itu di RSUD. Dan juga dalam kondisi emergensi ini keluarga tidak bisa kita berikan komunikasi yang potensi menyinggung martabat keluarga. Makanya makna dari patient centeredness itu menghargai martabat, kemudian juga responsiveness, ketanggapan, kecepatan, dan perhatian atau prompt attention. Dan ini yang memang dibutuhkan. Ketimbang kita berbicara tentang tata laksana atau prosedur klinis ya, tetapi patient centeredness mendahulukan model komunikasi, kecepatan, ketanggapan, dan memang emergensi di IGD itulah ruang yang paling awal yang bisa diakses untuk life saving. Bahwa nanti ada tindakan post operatif, apakah membutuhkan ICU atau ruang perawatan khusus, itu nanti soal lain tuh. Tetapi bahwa tidak ada akses pelayanan yang lebih pantas dikala akses yang terbatas. Boleh jadi rumah sakit swasta juga tidak tersedia dalam lokasi yang berdekatan, ataukah ada fasilitas yang memiliki keahlian tertentu yang selevel dengan RSUD. Itu sebab memang patut disayangkan ya, ada unsur-unsur yang harus kita evaluasi, tetapi juga ada unsur-unsur yang harus kita klarifikasi. Nah tadi bentuk klarifikasi secara kronologis disampaikan Pak Kadis, tetapi juga hal yang harus kita evaluasi ada pada komunikasi layanan kesehatan yang dalam keadaan emergensi jangan sampai menyinggung atau berpotensi terbiasnya sistem dukungan pelayanan untuk keselamatan jiwa itu sendiri, Mbak Fristian. Ya, ini apa minimal misalnya ada frontliner di rumah sakit yang nanya ini, tapi harganya segini ya, Pak. Itu sudah tidak menempatkan atau mengedepankan kepentingan dari pasien. Ini yang tengah kami tunjukkan di layar adalah sejumlah kasus yang
di mana para pasien ini kemudian harus kehilangan nyawa karena ditolak mendapatkan pelayanan yang cepat di sejumlah rumah sakit. Pak Hermawan, kalau bicara soal biaya, soal administrasi, satu hal. Jadi ada beberapa alasan ya tadi ya, setidaknya dari kasus itu, bahwa RSUD sudah habis ICU-nya, sudah habis, betul, sudah habis atau sudah full ruangan ICU-nya. Apakah ada standar operating procedure, misalnya ada catatan secara teknis di setiap rumah sakit, manajer rumah sakit, kalau ICU penuh maka dirujuk kemana? Atau apakah boleh menggunakan ruangan lain tapi dengan fasilitas pelayanan seperti di ICU? Atau kalau memang membutuhkan pembiayaan, apakah rumah sakit memang menyediakan atau seharusnya punya pos anggaran untuk bisa menyiapkan tetap bisa memberikan pelayanan terbaik buat para pasien. Apalagi anggarannya kalau di RSUD ini ada 8,8 miliar ya untuk pasien tahun ini sudah dianggarkan demikian. Bagaimana Pak Hermawan? Jadi salah satu poin yang disayangkan oleh Pak Kadis tadi dan dievaluasi juga oleh rumah sakit tadi bahwa pasien itu belum sampai ditegakkan diagnosisnya. Kita harus ingat tuh dari kronologi yang disampaikan Pak Kadis. Siapa yang mengatakan bahwa pasien ini pasti akan membutuhkan ICU? Itu dulu. Karena belum dilakukan mulai dari asesmen sampai kepada penegakan diagnostik kan. Nah, sementara yang kita bicara ini kan life savingnya dalam keadaan darurat. Nah, ketika dalam keadaan darurat itulah regulasi dalam pasal 32 tadi poin 1 dan 2 di Undang-Undang 36 tentang Kesehatan tahun 2009 itu betul-betul tekstual dan lugas, tidak boleh menolak. Nah, dengan dilakukan asesmen mulai dari anamnesa sampai nanti juga hasil diagnosis akan dilakukan memang apakah dibutuhkan. Jadi penetapan seorang pasien itu membutuhkan ICU atau tidak, itu bagian dari clinical privilege, kewenangan seorang dokter untuk menetapkan kalau memang sudah dilakukan anamnesa hingga diagnosa. Nah, tetapi dalam kronologis yang disampaikan Pak Kadis tadi, pasien ini kelihatannya ada tadi disebut miskomunikasi tuh oleh Pak Kadis. Sehingga antara perspektif keluarga dengan perspektif layanan terjadi gap. Jadi gap di sini ini belum sampai pada kewenangan menetapkan kebutuhan ICU. Jadi lompat juga kalau dijadikan alasan bahwa ICU penuh itu lompat argumen itu karena belum dilakukan penegakan diagnostik. Nah, ini adalah tata laksana pelayanan standar di rumah sakit. Jadi memang kita ingin lihat tadi, memang ada hal-hal yang harus dievaluasi, tetapi memang ada hal-hal yang harus diklarifikasi dengan kronologis dan ini menjadi catatan pembelajaran kita ke depan. Pak Christian, memang di daerah itu terbatas sekali jumlah fasilitas yang memiliki kapabilitas layanan spesialis dan subspesialis, termasuk untuk layanan obstetrik ginekologi atau OBGYN. Dan oleh karena keadaan emergensi itu bisa datang kapan saja, apalagi orang hamil mau melahirkan misalnya, itu bisa pagi, siang, sore hingga tengah malam, maka sepanjang itulah ada sistem yang mengatur tentang ponet dan ponek. Bagaimana seorang nakes merespon, seorang klinik atau medikal sampai kepada perawatan dan tindak lanjutnya. Jadi memang ada hal yang harus kita evaluasi dari kejadian ini, tetapi memang ada gap yang juga oleh Dinas Kesehatan saya rasa betul-betul harus dilihat betul adakah hal-hal kelalaian atau misprosedur atau bahkan miskomunikasi dalam problema ini. Dan itu bisa mendapatkan sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan kewajibannya, entah itu manajemen rumah sakit, tenaga medis yang tengah bertugas. Ini bukan berarti bahwa kita mau orientasinya dihukum saja, tidak akan bisa mengembalikan nyawa sang ibu yang meninggal, tetapi ini bisa memberikan efek jera. Adakah mekanisme itu? Ada, tentu saja. Itu mulai dari gini. Di dalam regulasi itu ada bahkan aspek pidananya ada, perdatanya ada, etiknya ada di dalam pelayanan kesehatan itu. Makanya di rumah sakit itu ada yang disebut dengan hospital by laws dan medical staff by laws. Antara tenaga kesehatan utamanya dokter dengan rumah sakit itu punya medical staff by laws, itu pola hubungan yang diatur rigid sedemikian rupa, tapi juga ada tata aturan yang berkaitan dengan tata kelola rumah sakit, termasuk standar pelayanan dan juga prosedur di dalamnya. Itu juga ada yang berkaitan dengan etis,
etik, ada yang berkaitan dengan konsekuensi hukum. Ya. Makanya ini harus dilihat level ini apakah level kelalaian prosedur, masuk ke ranah etik, masuk ke dalam ranah Pidana? ataukah memang ini juga nanti bisa kaitan dengan pidana dan perdata. Jadi semua itu sangat dimungkinkan karena memang regulasi di bidang layanan kesehatan itu ketat, dan bahkan rumah sakit itu kita tadi mengutip baru Undang-Undang Kesehatan. Rumah sakit itu memiliki undang-undang sendiri, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Di sana dijelaskan tentang hak pasien dan keluarga, kewajiban rumah sakit dan sebaliknya, termasuk mengenai clinical effectiveness, efektivitas klinis dan juga tata laksana pelayanan rumah sakit itu sendiri, Mbak Frit. Baik, terima kasih Pak Hermawan sudah memberikan pencerahan buat kami semua. Setidaknya kami, ini para pasien masyarakat pengguna layanan kesehatan tuh jadi tahu apa-apa saja hak kami dan seharusnya bagaimana tenaga medis, fasilitas kesehatan bisa memberikan pelayanan kepada kami. Pak Hermawan, terima kasih. Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI sudah bergabung bersama kami di obrolan malam. Terima kasih, sehat selalu buat Anda. Kami jeda, usai jeda kami akan kembali dengan obrolan lain. Anda juga pasti terkejut saat menerima berita ini. Wah, pemilu 2024 ditunda karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Katanya para pakar ini nggak berhak dan berwenang untuk memutus, apalagi kemudian satu negara nggak bisa ngadain pemilu hanya gara-gara 3 hakim di majelis 3 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya ajak Anda ngobrol dengan para pakar yang akan bergabung, termasuk dengan salah satu tergugat atau satu-satunya tergugat dalam kasus ini yang meminta atau memohonkan kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita ngobrol usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.